wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di PT Belajar Bareng Piti. Perkenalkan, nama saya Safitri Mawaddah dari Prodi Pendidikan Matematika kelas E Stambul 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi integral. Baiklah, sekarang mari kita lihat penjelasannya. Check it out. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pembuktian rumus integral, di mana rumusnya yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, ini adalah rumus umum dari integral. Sebelumnya, kita harus tahu dulu dong rumus ini itu berasal dari mana. Nah, rumus umum integral itu berasal dari turunan, atau bisa dibilangkan integral itu merupakan antiderivatif atau kebalikan dari turunan. Di mana turunan itu mempunyai fungsi y sama dengan x pangkat p, dan kemudian y aksen turunannya yaitu p x pangkat p dikurang 1. Nah, bentuk y aksen ini bisa juga ditulis seperti ini, yaitu dy per dx, di mana dy per dx itu adalah kata lain dari y aksen, yang artinya y aksen itu merupakan singkatan dari dy per dx. Nah, kadang-kadang juga ditulis dalam bentuk dx, itu sama saja dengan dy per dx maupun y aksen. Kemudian kita lanjutkan, yaitu sama dengan tetap kayak yang di atas, p x pangkat p dikurang 1. Nah, sekarang saya akan memindahkan dx ke ruas kanan. Karena di sini dx-nya bagi, jadi kita pindahkan ke ruas kanan, jadi dia dikali. Atau bisa juga, biar lebih mudah, kita kalikan kedua ruas dengan dx, karena matematika itu adil, jadi kalau kanan dikali dengan dx, di kiri juga harus dikali dengan dx. Terus kemudian ini habis, dan yang tersisa yaitu dy sama dengan p x pangkat p dikurang 1 dx. Nah, sekarang saya akan menyisakan pada ruas kanan yaitu x pangkat p dikurang 1. Nah, untuk itu saya gunakan p di sini, kita bagi sama ruas kiri dan kanan kita bagi dengan p. Kemudian yang tersisa yaitu dy sama dengan x pangkat p dikurang 1 dx. Dan terus ini di sini dy-nya itu sama per p ya, dy per p. Dan kemudian sekarang saya pindahkan yang ini jadi ruas kanan, yang ini jadi ruas kiri. Sama dengan dy per p. Ini sama aja ya, sama yang kayak di atas. Cuman dia kita pindahkan ruas kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, seperti itu. Nah, terus di sini saya akan mengintegralkan kedua ruas, yaitu integral x pangkat p dikurang 1 dx sama dengan integral dy per p. Nah, terus kemudian di bagian ini saya tidak akan integralkan, jadi dia tetap integral x p pangkat p kurang 1 dx sama dengan ini yang akan saya integralkan jadi 1 per p integral dy. Nah, terus kemudian udah setelah itu kembali lagi kita buat integral x pangkat p dikurang 1 dx sama dengan 1 per p. Nah, terus integral dari dy itu ya, integralnya itu y ditambah c. C itu karena dia itu karena udah diintegralkan, jadi kita harus tambahkan sama konstanta. Nah, terus kemudian tadi kan di sini ada y. Saya udah misalkan tadi di awal
Y itu adalah X pangkat P. Nah, jadi Y di sini kita bisa ubah menjadi X pangkat P. Kita tulis integral X pangkat P kurang 1 dx sama dengan 1 per P. Nah, itu ada Y, kita ubah jadi X pangkat P seperti yang di awal karena ada pemisalan. Jadi setelah itu tambah C. Nah, terus kalau misalkan saya buat gini, P dikurang 1 sama dengan N. Nah, berarti P itu sama dengan N ditambah 1 karena minus 1 di ruas kiri kita pindahkan menjadi ke ruas kanan. Nah, terus kemudian kita tulis lagi, jadi X pangkat itu P, di sini kita pemisalkan P kurang 1 itu adalah N, jadi X pangkat N dx sama dengan 1 per P. P, karena kita udah buat pemisalan, P nya itu sama dengan N tambah 1 dikali X pangkat P lagi, dimana P itu kita misalkan menjadi N tambah 1 ditambah C. Nah, jadi itulah dia rumus integral. Oke, selanjutnya kita akan membahas integral Riemann. Integral Riemann itu biasanya dilakukan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau mencari volume apabila daerah tersebut dikelilingi oleh sumbunya. Gambarnya gini. Kita masuk ke bagian luasnya dulu. Misalnya ada suatu fungsi fx mempunyai gambar kurva. Nah, di sini kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi kurva fx dengan sumbu x. Misalnya di sini di rentang A sampai B. Untuk mencari luasnya, kita bisa menggunakan metode pendekatan. Ini masih pendekatan ya, yaitu dengan cara meletakkan persegi panjang di dalam rentang A sampai B, atau biasa kita sering dibilang yaitu partisi, ya kan? Jadi kita buatkan partisi di dalam rentang A sampai B, yaitu partisi 1, partisi 2, partisi 3, dan partisi 4. Dan untuk mempermudah, masing-masing persegi panjang di dalam rentang A sampai B ini memiliki lebar yang sama ya. Jadi nanti untuk mencari luasnya, kita tinggal menambahkan luas dari persegi panjang itu. Luas L1, L2, L3, dan luas 4. Nah, untuk mencari persegi panjang, apa yang kita butuhin? Di sini kita bisa lihat ada panjang kali lebar, atau bisa juga ada lebar dan juga ada tinggi. Nah, di sini kita misalkan lebarnya itu delta x ya. Jadi di setiap partisi persegi panjangnya itu delta x, di sini delta x, sini delta x, dan di sini juga delta x. Nah, untuk mencari delta x-nya, tadi kan di selang A sampai di B. Di sini ada A, di sini ada B. Jadi jarak antara A sama B-nya jadi berapa itu? Nah, jadi kita misalkan aja di A-nya itu ada 1 dan di B-nya ada 7. Jadi jarak A ke B berapa? Tinggal di 7 kurang 1. Atau bisa kita tulis gitu ya. Jadi delta x sama dengan B dikurang A. Tuh. Jaraknya jadi 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, terus jarak A sampai ke B itu bisa kita lihat dari partisinya. Jumlah partisinya itu ada 4 gitu ya. Jadi bisa kita buat hasil dari rumus delta x-nya, yaitu delta x sama dengan B dikurang A per N. Per N-nya itu maksudnya dari jumlah partisi yang ada di dalam rentang A sampai rentang B. Setelah kita udah dapat lebarnya, ya kan, tadi rumusnya itu delta x sama dengan B kurang A per N gitu. Nah, sekarang kita nyari tingginya nih. Nyari tingginya itu kita bisa lihat dari persegi panjang yang menempel pada kurvanya gitu kan. Jadi di sini kita buat ini perwakilan titiknya, ini perwakilannya, ini perwakilannya, dan ini perwakilannya. Nah, jadi kita misalkan aja gitu, titiknya itu kita buat dari persegi panjang yang pertama, kita buat itu x1. Nah, terus itu jadi tingginya sesuai dengan kita masukkan ke fx, jadi nilainya yaitu fx1.
Begitu juga dengan partisi selanjutnya. X2 jadi fx2, X3 jadi fx3, dan X4 menjadi fx4. Nah, setelah itu kita udah bisa dapat rumus luasnya, yaitu luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2 tambah luas 3 ditambah luas 4, karena di sini jumlah partisinya ada 4. Kalau misalnya nanti ditambah n berarti tergantung sama jumlah partisinya di antara rentang A sampai rentang B. Terus kemudian karena tadi rumusnya panjang kali lebar, kita bisa masukkan ya. Jadi nilainya fx1 dikali delta x ditambah fx2 delta x ditambah fx3 delta x dan ditambah f4 delta x. Nah, dan terus kemudian di sini luasnya kita lihat delta x-nya itu sama gitu ya. Jadi kita bisa faktorkan rumusnya jadi seperti ini, atau bisa juga kita buat dalam bentuk sigma. Jadi luas sama dengan I bergerak dari 1 sampai 4 fxi dx. Atau kalau misalnya jumlah partisinya itu lebih dari 4 atau n buah gitu ya. Jadi kita bisa rubah rumusnya itu menjadi apabila tadi kalau jumlah partisinya itu n, yaitu luas sama dengan sigma I dari 1 sampai n f xi delta x. Sekarang kita perhatikan di sini kita harus mencari luas daerah untuk mencari fungsi dari sumbu x dengan rentang yang sama A sampai dengan B. Pada kasus yang pertama ini kita coba untuk mencari pendekatannya. Kita bagi daerah ini menjadi 4 partisi. Jadi di sini kita buat 4 partisi. Jadi misalkan nih kita mau pakai cara lain, kita nggak mau pakai 4 partisi, kita mau pakai yang banyakan dikit. Misalnya kita ubah jadi berapa ya? 16 partisi gitu ya. Nah, ini jadi 16 partisi. Nah, kalau kita lihat dari cara pertama yang kita lakukan dengan cara yang kedua kita lakukan, maka kira-kira yang mana yang mendekati luas persegi panjang pada metode pertama dan metode yang kedua? Yang mana yang mendekati luas yang sebenarnya? Iya, yang kedua. Karena di sini kita lihat errornya itu makin dikit. Jadi, maka metode yang kedua mendapati nilai luas yang sebenarnya. Nah, berarti untuk itu luasnya itu jadi yang rumusnya yang pertama tadi, yaitu luas sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan n fxi delta x, di mana n ini akan mendekati luas yang sebenarnya apabila dia diubah menjadi tak hingga, berarti partisinya banyak banget, di mana delta x-nya itu tetap b, delta x b dikurang a per n. Maka n-nya tadi menjadi tak hingga, rumusnya itu berubah menjadi L sama dengan limit n menuju tak hingga, di mana sigma I dari 1 menuju n fxi delta x. Dan kemudian muncul pula rumus yang sering kita kenal, yaitu menjadi integral tentu, yaitu L sama dengan integral A sampai B fx dx. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal, di mana soalnya yaitu hitunglah jumlah Riemann yang ditunjuk oleh gambar. Ini kita bisa lihat gambarnya dengan fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x. Nah, yang pertama kita tulis dulu diketahuinya. Kita tulis dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x. Baru kita tulis x1, x2, x3. X1-nya yaitu ini partisi yang pertama 2, terus ini partisi yang kedua yaitu 3, dan terus x3-nya partisi yang ketiga 4,5. Terus kita cari delta x1, delta x2,
delta X 3. Sesuai dengan rumus yang sudah kita cari sebelumnya, rumus delta X yaitu B dikurang A per N. Jadi di sini kita bisa tulis delta X1 sama dengan 2,5 dikurang 1 sama dengan 1,5. Terus X2-nya yaitu 3,5 dikurang 2,5. Hasilnya 1. Terus untuk delta X3, 5 dikurang 3,5 sama dengan 1,5. Nah, terus kita tulis apa yang ditanya. Yang ditanya itu adalah jumlah Riemann atau bisa kita tulis RP. Nah, selanjutnya akan kita cari jawabannya. Kita tulis penyelesaian. Di mana rumusnya tadi RP sama dengan sigma I dari 1 sampai 3 Fxi delta X. Kan? Karena tadi kita dimulai dari X1, jadi kita buat dari Fx1 delta X1 ditambah Fx2 dikali delta X2 ditambah Fx3 delta X3, dimana nilai Fx1-nya tadi yaitu 2, jadi kita masukkan ya F2 delta X1-nya 1,5 ditambah Fx2-nya tadi 3, delta X2-nya 1 ditambah Fx3-nya tadi F4,5, delta X-nya 1,5. Nah, jadi kita masukkan 2-nya ini ke persamaan Fx yang di atas tadi. Jadi itu min 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2. 1,5 ditambah F3, berarti kita masukkan min 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 dikali 1 ditambah 4,5, berarti min 4,5 kuadrat ditambah 4 dikali 4,5 dikali 1,5. Min 2 kali min 2 pangkat 2 karena dia min kali min itu hasilnya positif jadi 4. 4 ditambah 4 kali 2 8, jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. 1,5 dikali 1,5. Terus ini min 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 ditambah 12 yaitu 21 dikali 1 ditambah min 4,5 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 20,25 ditambah 4 dikali 4,5 itu hasilnya 18, terus dikali dengan 1,5. Ini tinggal kita kalikan aja, jadi 12 dikali 1,5 sama dengan 18 ditambah 21 kali 1 sama dengan 21 ditambah 20 dikali 20,25 ditambah 18 dikali 1,5 hasilnya menjadi 57,375. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan 18 tambah 21 ditambah 57,375 hasilnya menjadi 96,375. Jadi kesimpulannya jumlah Riemann adalah 96,375. Demikianlah
penjelasan yang dapat Piti sampaikan